Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Apa kabarnya hari ini, Bu Halimah? Alhamdulillah, sangat baik, alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Bu Heni sendiri? Alhamdulillah, Bu, saya juga baik. Nanti sebelum kegiatan coaching, sebagai awal kegiatan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, monggo silahkan Bu. Apa nih yang mau kita diskusikan? Pertama-tama, pertanyaan yang akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada coaching hari ini. Jadi nanti coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Sesuai. Lalu kemudian bagaimana nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang dari Ibu berikan. Terus jangan lupa Bu ya, nanti untuk menerapkan prinsip coachingnya yaitu proses kemitraan, lalu ada memaksimalkan potensi, komitmen dan eksekusi proses kreatif seperti itu. Terima kasih Bu atas arahannya nih, sangat luar biasa. Baik, pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, yang pertama tentunya menggali pertanyaan kepada coach saya nanti sehingga bisa terbuka dan kita bisa tahu nih apa permasalahan yang dialami oleh coach saya. Lalu pertanyaan kedua ya Bu Halimah, bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi saat coaching berlangsung? Yang ingin saya observasi pertama tentunya Bu ya, kompetensinya mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif tentunya, kemudian kesadaran penuh yang harus saya terapkan karena dari kesadaran penuh itu akan tumbuhnya fokus kan. Jadi kita bisa merasakan apa yang dialami oleh coach saya nanti. Jadi dari mendengarkan aktif dan fokus, nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mengembangkan kompetensi pada coach saya sehingga bisa menimbulkan ide-idenya, menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Baiklah Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Indikator pencapaian dan tugas pengembangan apa yang akan dikembangkan pada proses coaching hari ini? Indikator yang saya ingin capai, yang pertama tentunya menyelesaikan dan memunculkan solusinya dari permasalahan yang dialami oleh coach saya nanti. Jadi memancing ide-ide yang dikeluarkan oleh coach saya. Saya juga berharap proses coaching nanti berjalan dengan baik dan lancar sehingga permasalahan yang dialami oleh coach saya nanti bisa terselesaikan, gitu Bu. Baiklah, itu saja ya Bu kegiatan tentang pra-observasi kita. Silakan Ibu Halimah melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas waktunya Bu Halimah. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Heni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marlon. Selamat pagi Bu Halimah. Bagaimana nih kabar Pak Marlon hari ini? Sehat Bu, terima kasih Bu sudah bertemu. Oke, saya dengar ada yang mau didiskusikan dengan saya Pak Marlon. Apa nih yang bisa saya bantu pada hari ini Pak Marlon? Baik Bu, benar sekali Bu. Saya itu Bu diskusi dengan Ibu karena saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas di kelas pembelajaran saya Bu. Bagus sekali ya Pak Marlon, idenya untuk meningkatkan kompetensi di dalam kelas ya Pak Marlon ya. Apa nih tujuan Pak Marlon untuk meningkatkan dan kompetensi tersebut Pak Marlon? Saya itu berharap kelas yang saya jadi, kelas pembelajaran saya itu menjadi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi seluruh siswa saya di kelas Bu. Oke, bagus sekali Pak Marlon sebenarnya ya. Apa yang sudah Pak Marlon lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Marlon? Saya itu di kelas sudah menerapkan berbagai metode pembelajaran kan, diskusi, tanya jawab, model inquiry. Namun dari model pembelajaran yang saya lakukan itu kayak semua belum efektif. Belum efektif ya Pak Marlon ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Pak Marlon kira-kira Pak? Sehingga metode yang Bapak terapkan belum efektif nih Pak. Apa tantangannya Pak ya? Itu Bu, masalah saya di kelas pembelajaran saya itu
saat saya menyampaikan materi, fokus dengan materi, ternyata beberapa siswa saya tidak fokus, malah mereka berbicara saat saya melaksanakan pembelajaran. Iya. Anak muridnya berbicara sendiri gitu Pak ya. Mereka masih ngobrol dengan ya kepentingan mereka sendiri. Oke, kira-kira apa nih yang Pak Maron butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Maron? Untuk mengelola kelas yang efektif, apa yang Pak Maron butuhkan? Saya itu yang paling saya butuhkan sekarang ini, bagaimana sih strategi yang bisa saya lakukan untuk mengendalikan siswa-siswa yang berbicara pada saat saya menyampaikan materi di kelas. Oke, strategi ya Pak Maron ya. Baiklah, mari kita bahas strategi tersebut Pak Maron. Kira-kira bagaimana siswa yang suka berbicara itu saat pembelajaran berlangsung ya Pak Maron? Mari kita bahas bersama. Pertama Pak Maron, kita kira-kira nih yang perlu menjadi penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu apa ya Pak Maron ya? Apakah siswa itu sulit memahami materi pembelajaran? Bisa jadi apakah mereka juga bosan dengan pembelajaran di dalam kelas Pak Maron ya? Atau mereka ingin menarik perhatian Pak Marlon sebenarnya. Nah, kira-kira apa nih Pak Marlon? Jadi saya juga memang penasaran, kenapa sih siswa ini tidak fokus pada saat saya mengajar di kelas itu kan? Iya. Setelah saya pikir-pikir, saya analisa, kemungkinan mereka memang tidak paham materi yang saya ajarkan itu. Sulit ya Pak Marlon ya, anak-anak tersebut memahami materi yang diajarkan oleh Pak Marlon mungkin ya. Mungkin apa tingkat kesulitannya, daya serap mereka. Jika demikian Pak Marlon, kira-kira apa ya yang kita kira-kira apa yang Pak Marlon ingin rencanakan nih, atau ide apa nih yang ingin Pak Marlon lakukan sehingga anak-anak bisa mudah memahami apa yang dijelaskan sama Pak Marlon? Iya Bu, saya juga berpikir untuk menerapkan hal-hal baru. Ya mungkin kedepannya nanti saya akan memberikan penjelasan yang lebih menarik Bu. Oke. Untuk memotivasi siswa lebih aktif lagi pada saat pembelajaran saya di kelas. Bagus sekali ya Pak Marlon ya. Kira-kira ada lagi nggak Pak Marlon strategi yang lebih lagi nih? Ya mungkin cara lain yang bisa juga saya barengi strateginya mungkin memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa saya yang memberikan pertanyaan dan aktif pada saat pembelajaran saya di kelas. Baiklah, itu sebenarnya sudah muncul ya strategi Pak Marlon ya. Sehingga sekarang Pak Marlon bisa nih untuk menerapkan strategi tersebut ya Pak Marlon ya. Bagaimana Pak Marlon apakah Pak Marlon sudah memiliki gambaran nih tentang strategi yang Pak Marlon akan lakukan? Dari diskusi kita tadi Bu, sepertinya saya sudah memiliki gambaran nanti untuk saya terapkan di kelas pada saat pembelajaran saya. Mudah-mudahan nanti fokus dan diaktifkan belajar di kelas. Saya akan lebih meningkat. Oke, sangat baik ya Pak ya gambaran dari Pak Marlon tadi. Baiklah Pak Marlon, semoga Pak Marlon bisa melaksanakannya dengan baik ya Pak Marlon ya. Saya kira sudah selesai nih Pak Marlon diskusi kita hari ini. Silahkan Pak Marlon untuk mengimplementasikannya strategi Bapak, dan nanti beritahu saya Pak Marlon ya hasilnya bagaimana, apakah di kelas itu sudah mulai meningkat pemahaman anak-anak, apakah sudah menyenangkan. Saya tunggu diskusi kita ke depan ya Pak Marlon. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Pak Marlon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Bu Halimah, tadi Iya, sudah Bu. melakukan kegiatan coaching kan ya Bu? Alhamdulillah sudah Bu tadi. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching? Lalu indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah Bu ya, tadi selama coaching berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Bu ya, kami bisa menemukan solusinya. Jadi tadi sih saya berusaha
untuk menggali informasi dari coaching sehingga alur yang saya lakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga di dalam proses coaching tadi, ketika saya menerapkan alur Tirta tadi, saya dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya tadi. Beliau dapat menemukan sendiri nih ide, strategi, dan solusinya dari permasalahan yang coach saya alami, yang coach saya yang sedang ada masalah dalam coach saya tadi. Dan coach saya tadi sih terbuka ya Bu ya, alhamdulillah. Dia sudah menyampaikan sendiri permasalahannya, menemukan idenya, dan dia sudah menyampaikan komitmen dan strategi yang akan dia sampaikan. Nah, Bu, berikut adalah catatan hasil dari observasi saya berdasarkan berbasis data, Bu ya. Yang pertama, coaching Ibu sudah berjalan cukup baik, sangat baik malahan, karena tadi saya lihat sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Lalu Ibu juga sudah mampu menggali potensi dari kucingnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu tadi juga kucingnya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan Ibu juga sebagai coach juga sudah melakukan prinsip kucing, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatifnya, dan bisa memaksimalkan potensi dari kucingnya. Oke, tentu ya Bu ya. Lalu gini Bu, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan kucing ini? Tentu saja Bu, dari proses coaching tadi ya, ingin saya kembangkan lagi. Tentunya saya ingin lebih belajar kembali ya Bu ya. Jadi supaya saya ini bisa menghadapi coaching saya itu dengan fokus, dengan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya, lebih konsentrasi, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya tadi, sehingga saya menjadi pendengar yang baik gitu Bu. Kemudian coach saya menjadi terbuka, sehingga akan muncul ide-ide tersendiri dari coach saya tadi. Nah, dan dia bisa menyelesaikan permasalahannya gitu Bu. Baiklah Ibu, semoga kedepannya bisa melakukan kegiatan kucing menjadi lebih baik lagi dan bisa dapat diterapkan dalam kehidupan dan di dalam proses pendidikan. Terima kasih Bu Halimah. Terima kasih kembali Bu kepada Bu Heni. Saya sangat berterima kasih nih, sebelum proses coaching tadi juga saya sudah diberi masukan, diberikan arahan kepada Bu Heni, diberikan alur-alurnya, sehingga saya bisa lebih baik dan lebih tertata. Dan setelah coaching pun saya dinilai dengan Bu Heni, jadi tahu mana kekurangan-kekurangan yang akan saya perbaiki lagi. Terima kasih banyak ya Bu Heni ya. Terima kasih atas waktunya Bu Halimah.